Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini 15 September tahun 2021 dari Bikokoro, Kompleks Masjid Nurul Ilmi, saya akan membagikan kisah yang kedua dari Ibrahim bin Adham setelah kisah yang pertama tentang perjalanannya ke Mekah dan pertemuannya dengan Khidir alaihissalam, di mana Ibrahim bin Adham meninggalkan kerajaan yang besar di Balkh untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Tabarak. Mari kita mulai kisahnya. 14 tahun lamanya Ibrahim mengarungi padang pasir. Selama itu pula ia selalu berdoa dan merendahkan diri kepada Allah. Namanya yang harum sudah terkenal di pelosok negeri. Ketika hampir sampai di kota Mekah, para sesepuh kota itu sudah mendengar kedatangan Ibrahim. Mereka keluar kota hendak menyambutnya. Ibrahim mendahului rombongannya agar tak seorang pun mengenali dirinya. Orang-orang banyak yang mendahului sesepuh dan tokoh-tokoh tanah suci itu melihat Ibrahim, tetapi karena tak pernah bertemu dengannya, mereka tak mengenalnya. Setelah Ibrahim begitu dekat, para sesepuh itu berkata, Ibrahim bin Adham hampir sampai. Para sesepuh tanah suci telah datang menyambutnya. Apakah yang kalian inginkan dari si bid'ah itu? Tanya Ibrahim kepada mereka. Jadi Ibrahim bin Adham menjelek-jelekkan namanya sendiri karena tidak ada orang yang mengenal dia. Mereka langsung meringkus Ibrahim yang telah dianggap berkata lancang, dan segera saja Ibrahim dipukuli hingga babak belur. Jadi Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa Ibrahim bin Adham adalah seorang bid'ah, sehingga dia dipukuli. Ma'asyiral muslimin. Para sesepuh tanah suci sendiri datang menyambut Ibrahim, tapi engkau malah menyebutnya bid'ah. Hardik mereka yang tetap belum mengenali Ibrahim karena penampilannya yang bersahaja. Ya, aku katakan bahwa dia adalah seorang bid'ah. Ibrahim mengulangi ucapannya. Ketika mereka meninggalkan dirinya, Ibrahim berkata kepada dirinya sendiri, engkau pernah menginginkan agar para sesepuh itu menyambut kedatanganmu? Bukankah engkau telah memperoleh beberapa pukulan dari mereka? Alhamdulillah, telah kusaksikan engkau telah memperoleh apa yang kau inginkan. Ibrahim menetap di kota Mekah. Ia selalu dikelilingi beberapa orang sahabat, dan ia memperoleh nafkah dengan memeras keringat sebagai tukang kayu. Itulah kesederhanaan seorang Ibrahim bin Adham. Setiap hari Ibrahim pergi keluar rumah untuk menjual tenaganya bekerja hingga malam, dan seluruh pendapatannya digunakan untuk kepentingan sahabat-sahabatnya. Satu hari ia baru membeli makanan setelah selesai salat Isya dan kembali kepada sahabat-sahabatnya ketika hari telah larut malam. Sahabat-sahabatnya berkata sesama mereka, Ibrahim terlambat datang, marilah kita makan roti kemudian tidur. Hal ini akan menjadi peringatan kepada Ibrahim agar lain kali ia pulang lebih cepat dan tidak membiarkan kita lama-lama menunggu. Niat itu mereka laksanakan. Sewaktu Ibrahim pulang, dilihatnya sahabat-sahabatnya sudah tertidur. Mengira mereka belum makan dan tidur dengan perut kosong. Ibrahim lalu menyalakan api. Ia membawa sedikit gandum, maka dibuatnya panganan untuk santapan sahabat-sahabatnya itu. Apabila mereka terbangun nanti, dengan demikian mereka dapat puasa esok hari. Sahabat-sahabatnya terbangun melihat Ibrahim sedang meniup api. Janggutnya menyentuh lantai dan air matanya meleleh karena asap yang mengepul-ngepul di sekelilingnya. Apakah yang engkau lakukan? Tanya mereka. Kulihat kalian sedang tertidur, jawab Ibrahim. Kukira kalian belum memperoleh makanan dan tertidur dalam keadaan lapar.
Karena itu kubuatkan panganan untuk makanan kalian setelah bangun. Betapa ia memikirkan diri kita, kata mereka, dan betapa kita berpikir yang bukan-bukan mengenai dirinya. Itulah keikhlasan seorang Ibrahim bin Adam terhadap sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, dia juga tidak pernah tersilau oleh gemerlap dunia. Mari kita dengar kisahnya. Ada seorang kaya yang datang hendak memberi uang 1000 dinar kepada Ibrahim. Terimalah uang ini, katanya kepada Ibrahim. Aku tidak mau menerima sesuatu pun dari para pengemis, jawab Ibrahim. Tetapi aku adalah seorang yang kaya, serga orang itu. Apakah engkau masih menginginkan kekayaan yang lebih besar dari yang telah engkau miliki sekarang? Tanya Ibrahim. Ya, jawabnya. Bawalah kembali uang ini. Engkau adalah ketua para pengemis. Engkau bukan seorang pengemis lagi, tetapi seorang yang sangat miskin dan terlunta-lunta. Memang Ibrahim tidak melihat wujud kekayaan materi orang itu, melainkan melihat dari nafsu keinginan orang itu yang selalu haus melipat gandakan kekayaannya. Suatu ketika Ibrahim dikabari mengenai seorang pertapa remaja yang telah memperoleh pengalaman-pengalaman menakjubkan dan telah melakukan disiplin diri yang sangat keras. Tolong antarkan aku kepadanya, aku ingin sekali bertemu dengannya, kata Ibrahim. Mereka mengantarkan Ibrahim ke tempat si pemuda berlaku seperti kaum sufi. Jadilah tamuku selama 3 hari. Si pemuda mengundang Ibrahim. Ibrahim menerima undangannya dan selama itu pula Ibrahim memperhatikan tingkah laku pemuda itu. Ternyata yang disaksikan Ibrahim lebih menakjubkan dari apa yang diceritakan sahabat-sahabatnya. Sepanjang malam si pemuda tidak pernah tertidur ataupun terlena menyaksikan semua itu. Ibrahim menjadi iri. Aku demikian lemah, kata Ibrahim dalam hati. Tidak seperti pemuda ini yang tak pernah tidur dan beristirahat sepanjang malam. Aku akan mengamati dirinya lebih saksama. Akan kuselidiki apakah setan telah masuk ke dalam tubuhnya atau semua ini wajar sebagaimana mestinya. Yang menjadi persoalan adalah apa yang dimakan seseorang. Maka diselidikilah makanan si pemuda itu. Ternyata si pemuda memperoleh makanan dari sumber yang tidak halal. Maha besar Allah, kata Ibrahim dalam hati. Ternyata semua keistimewaan berasal dari setan. Ibrahim berkata kepada pemuda itu, aku telah menjadi tamumu selama 3 hari. Kini kau menjadi tamuku selama 40 hari. Si pemuda setuju. Ibrahim membawa pemuda itu ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan yang diperolehnya dengan memeras keringatnya sendiri. Seketika itu juga kegembiraan si pemuda hilang. Semua semangat dan kegesitannya hilang. Ia tidak dapat lagi hidup tanpa istirahat dan tidur. Ia lalu menangis. Apakah yang telah engkau perbuat terhadapku? Tanya pemuda itu kepada Ibrahim. Makananmu kau peroleh dari sumber yang tidak halal. Setiap saat setan masuk ke dalam tubuhmu. Tetapi begitu engkau menelan makanan yang halal, maka ketahuilah bahwa semua hal-hal yang menakjubkan yang dapat kau lakukan selama ini adalah pekerjaan setan. Pada suatu hari Ibrahim duduk di tepi sungai Tigris, menjahit jubah tuanya, jarumnya terjatuh ke dalam sungai. Seseorang bertanya kepadanya, engkau telah meninggalkan kemewahan kerajaan yang jaya, tetapi apakah yang engkau peroleh sebagai imbalan? Sambil menunjuk ke sungai, Ibrahim berkata, kembalikanlah jarumku. Tiba-tiba 1000 ekor ikan mendongkakkan kepala ke permukaan air. Masing-masing ikan membawa sebuah jarum emas di mulutnya. Kepada ikan-ikan itu Ibrahim berkata, yang aku inginkan adalah jarumku sendiri. Seekor ikan yang kecil dan lemah datang mengantarkan jarum kepunyaan Ibrahim di mulutnya. Jarum ini adalah salah satu di antara imbalan-imbalan yang kuperoleh karena meninggalkan kerajaan Balak. Sedang yang lainnya belum engkau mengerti, kata dia kepada orang yang bertanya. Begitulah ma'asyiral muslimin, kemuliaan yang diterima
oleh Ibrahim bin Adam meninggalkan kerajaan yang besar di Pahang. Tetapi bahkan dia bisa memanggil jarumnya yang jatuh ke dalam sungai. Dan 1000 ekor ikan membawakan jarum-jarum emas. Tetapi dia memilih jarumnya sendiri. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro tidak dapat menahan keharuan setiap membacakan kisah-kisah ini. Maafkan aku. Ma'asyiral muslimin. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe dan bagikan video ini sehingga banyaklah orang yang tawaddu terhadap dunia, menghilangkan keserakahan di dalam nafsu dunianya dan mendekat kepada Allah Tabarak. Sungguh kerajaan Allah adalah kerajaan yang besar. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.